pun mulai. Selamat jumpa kembali dalam channel Ahmad Komari. Bahasan kali ini di kolam renang UNJ, tepatnya di kantin kolam renang UNJ. Kita kedatangan tamu terhormat dari negara yang jauh di sana, 8 jam penerbangan dari Uzbekistan. Beliau Ibu Risma, Ibu Rima dari Pakistan. Ibu Rima dari Uzbekistan. Nah, di Indonesia, Uzbekistan itu terkenal wanitanya cantik-cantik di sana. Salah satunya dulu yang menjadi istri dari adik Presiden Megawati, suami istrinya Pak Guru Soekarno itu gadis dari Uzbekistan. Nah, Ibu Rima ini tadi sudah berenang di kolam UNJ. Saya lihat renangnya Ibu sudah enjoy sekali, bisa mengapung badan ke bawah, bisa juga tenaga. Ini sudah berapa lama Ibu belajar renang itu ya? Saya baru pertama kali belajarnya di sini, di kolam renang ini 10 tahun lalu. Dari teman saya. Jadi berapa ya, 10 tahunan. Sebelum itu saya belum pernah. Oh, di Uzbek tidak ada pantai. Tidak ada pantai. Tapi swimming pool ya ada, tapi saya belum bisa waktu belajarnya di sini. Jadi belajar di Indonesia di UNJ tahun 2012 kuliah S2 2012 sampai 2014, jadi 2 tahun selesai. Mengambil jurusan apa Ibu? Jurusan linguistik. Linguistik, spesialisnya bahasa Inggris. Nah, lalu setelah S2 langsung melanjutkan? Langsung S3 bahasa Inggris. Nah, kalau saya pahamnya kalau bahasa Inggris itu Ibu Suwarsih. Iya, pembimbing saya. Oh, pembimbing Ibu. Gimana pembimbingannya, agak lama atau agak cepat itu? Di antaranya. Di antaranya rata-rata ya. Mungkin Ibu itu ingin respect ya, ingin supaya hasilnya bagus, maka secara teliti sehingga konsekuensinya waktunya nggak mundur. Tetapi bagi mahasiswa asing, sehingga kadang-kadang beasiswa dari negaranya itu mungkin sampai overstay. Iya, kalau nggak bisa selesai nanti bayar sendiri. Oh, lalu terjadi ya Ibu, akhirnya membayar sendiri. Namun dengan kualifikasi Ibu sebagai pengajar bahasa linguistik bahasa Inggris, tentu tidak mudah, tidak sulit untuk mencari pelanggan yang membutuhkan bahasa Inggris, sehingga untuk membiayai kuliah ya lebih lancar gitu. Sudah 3 tahun saya sudah mulai kerja di negara saya sebagai dosen bahasa Inggris. Nah, ini Ibu dalam rangka apa sering berkunjung kembali ke Indonesia? Iya, ada conference, seminar. Saya ikut program-program karena kangen Indonesia. Oh ya. Apa kesan Ibu tentang Indonesia ini kalau yang utamanya itu tentang orangnya ramah gitu.
mudah-mudahan ya. Iya, amin amin. Kembarnya 2 kali, selisihnya hanya berapa bulan? Selisih 15 bulan lahir. Nah, Lahir. juga. Ada 2 generasi. Oh Tapi iya. terus menerus Yang juga. ini 15 bulan, adiknya sudah lahir. Jadi kan umur Jadi 15 bulan lebih sehari bayi 4. Oh. Nah. jadi Iya. kembar Nah, yang pertama baru 5 bulan sudah hamil lagi, anak kembar lagi. Bahagianya. nah itu kita punya anak 1. Saya kuliah S2 di Gajah Mada. Ah. Terus selama matrikulasi 3 semester Iya. tambah anak 4. Oh, rezekinya. Matrikulasi itu 3 semester. Nah, tambah Susah bayi ya. 4. Jadi ketika kuliah regulernya, wah itu sudah, Luar biasa. ya sehari itu tidur paling hanya 2 jam. Oh. Karena kalau malam ngurusi anak, Iya. terus pagi kuliah, ngajar, Iya. lalu juga ke pasar beli keperluan bisnis untuk nyambung hidup, untuk beli susu. Anak bayi 4 sama yang baru 1, 5 orang itu sehari 1 kilo susu. Oh. Sehari semalam 1 kilo. Jadi Bapak sibuk sekali ya. Iya, Urus padahal anak, kerja, kita- kuliah. Iya. Dan Golongannya sambil masih dulu. ngajar loh ini, walaupun walaupun di kuliah masih ngajar juga. Susah itu. Tapi ada rezekinya ya. Iya. Iya, beda-beda. Nah, cuma sering dijadikan oleh kawan-kawan saya itu sebagai penyemangat. Ketika kawan-kawan punya masalah, aduh mendidik anak kok repot gitu, Iya. lalu lihat saya, wah ini jauh lebih repot, Iya betul. maka dia menjadi ringan bebannya. Iya. Motivasi ya. Itu. Saya itu cita-cita saya itu dapat kembar. Oh, Jadi iya. 2 kali ya Ibu. Mungkin sambil dikasih penyubur mungkin ya. Oh Bisa ya, kanan- fertilitas ya. Dulu saya itu kanan kiri tuh sel telur matang semua, siap dibuahi gitu. Jadi akhirnya jadi kembar. Jadi Tipsnya apa, Bu? Apa itu? gini Ibu, kita kan dulu sulit punya anak. Agak telat dulu. Punya anaknya Tiga- susah, Ah, lalu mengikuti program ingin anak. Ah. Lah Kasih ketika penyubur. program ingin anak Iya, itu iya, iya. setiap sebulan sekali mesti ke klinik Oh. Permata Hati. Itu dikasih obat itu kecil itu. Hmm. Nah, 1 obat itu pada waktu itu harganya sekitar 53.000. Oh, mahal. Padahal gaji saya 76.000. Jadi Programnya juga kalau 1 sekali bulan ya sudah untuk berhenti. beli obat itu gaji sudah habis. Nah, kan istri juga bekerja di Iya. swasta itu bisa untuk numpang. Iya, Gitu. betul. Tapi yang gaji saya untuk beli obat saja sudah habis. Iya betul. Nah, barangkali dari obat penyubur itu, lalu memang ketika di USG itu ada sel telurnya 2 gitu. Padahal kita ini tidak melihat mbah kita mana yang anaknya kembar. Iya, betul. Jadi barangkali kalau ada ya mungkin jauh ya, tapi selama yang kita tahu tuh mbah siapa ini kok enggak ada anak kembar. Nah, barangkali apakah dari obat penyubur itu ketika pertama kali di USG itu sel telurnya 2, lalu saya sudah berpikir besok punya anak kembali. Ternyata bulan itu belum jadi. Lalu periksa lagi, kasih obat lagi, muncul sel telurnya, tapi sel telurnya itu agak meleot, mungkin kurang matang gitu ya. Oh, iya, iya. Nggak jadi gitu. Baru yang ketiga bisa hamil, ternyata lahirnya 1 putri. Lalu putri ini tumbuh dengan subur, dengan sehat, usia 3 tahun itu sore hari saya sama nyonya itu bilang kalau
anak seperti ini bisa lebih dari satu kan lebih bagus gitu ya. Nah, lalu kok tahu-tahu hamil lagi. Nah, terus hamil itu kita karena sudah beberapa kali kontrol, jadi sudah paham ya. Maka ketika hamil yang kedua itu tidak banyak kontrol, sudah tahu lah oh kalau hamil seperti ini. Bahkan untuk tes kehamilannya kita pakai tes itu sendiri. Ya kita dosen gajinya kecil ya harus efisien. Nah, jadi dari tes itu hamilan. Terus periksa itu kehamilan sudah 8 bulan. Dari 8 bulan diperiksa 5 sama 5 ya. Ketahuan itu 2 itu. Wah itu baru Waktu itu besar ya, Hamil besar sekali. oh, 6 bulan kayak seperti 8 bulan. ketika yang pertama hamil pertama itu usia 4 bulan itu belum kelihatan. Tapi ini baru udah gede. Tapi kita nggak curiga kalau 2 itu. Amin, saya juga dapat itu ya. Iya. Nah, tapi setelah membesar itu dia kerjanya di rumah. Jadi karena kalau untuk tidur itu balik itu susah, nggak sudah. Nah, maka sambil telepon aja dari kantor urusannya apa nanti. Nah, anak ini usia 6 bulan hamil lagi, lalu lahir 15 bulan. Yang kembar pertama usia 15 bulan, lahir lagi 2 putra. Jadi dalam sehari itu 4 baby ya. Terus yang satu yang baru kan baru usia 4 tahun. Jadi kalau untuk acara hiburan itu usia 4 tahun adiknya kok 4. Nah, kan dulu 4 tahun adiknya 4. Nah, yang lucu kan yang 2 yang ini. Yang ini 15 bulan adiknya 3. 5 bulan ya, 15 bulan adiknya. Nah, itu pengalaman kita. Tapi dulu ya sampai ada jamu dari Madura. Oh ya. Itu terakhir Itu kan. awal sebelum Terakhir mau hamil itu 1 bulan sebelumnya tuh jamu dari Madura harganya cuma 5.000, satu bungkusnya cuma 500 rupiah. Kita minum, kok kebetulan bulan berikutnya itu jadi telak. Jadi itu saya tes itu kok positif. Tipsnya bagus. Iya. Saya kasih tahu bawa ke sini jamu dari Madura. Dari Madura ini. Jadi penyubur itu obat tradisional pakai itu kemasan itu kayak bubuk itu ya diseduh. Tapi nggak tahu sekarang masih ada apa enggak ya. memang ketika orang ingin anak kan berbagai sudut tadi. Kita Ada dari berusaha jamu macam-macam. begitu, ada dari dimasak, terus ada dari kita sebagai muslim itu Minta doa. membawakan jagung pada orang yang ibadah haji, lalu dikasih burung di sana untuk mendoakan. Kakak saya itu pas naik haji bulan April minta doakan bulan Agustus ya pas kita kan gitu. Terus juga nasihat dari senior Profesor Soekarno itu saya minta sholat langsung di langit gitu, tidak di dalam ruangan, berdoa malam hari ya di dalamnya. Akhirnya muncullah baby itu, tapi nggak tahu ini yang mana. Yang mana? Berusaha dari segala macam. Barangkali kalau tahu nanti menjadi kesombongan ya. Nah, sudah. Jadi cuma kita ceritakan seperti itu. Ya atas izin yang maha kuasa ya. Jadi saya kan ambil Kesimpulan. kesimpulannya mau recorder. Ya.